Giripeni termasuk dalam wilayah Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, dengan jumlah penduduk 9.702 jiwa yang tersebar di 8 padukuhan. Visinya adalah mewujudkan pembangunan nyata bersama masyarakat Kalurahan Giripeni secara profesional agar menjadikan Kalurahan Giripeni yang lebih maju, modern, sehat, aman, dan berbudaya dengan dilandasi iman dan takwa. Dari Pusat Pemerintahan Desa Giripeni, saya akan mengajak untuk melihat-lihat aneka produk kerajinan dan kuliner sebagai aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku UMKM. Dan di tahun 2024 ini, Kalurahan Giripeni dicanangkan sebagai Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik karena keakuratan data yang dimiliki. Di balik menjamurnya kuliner modern, tersemat satu makanan atau lebih tepatnya camilan yang kini masih bertahan di Giripeni bernama krimping. Meski camilan tersebut tak sekondang geblek yang merupakan makanan khas bumi Binangun, namun camilan tradisional ini tetap menjadi primadona masyarakat meski eksistensinya mulai tergerus zaman lantaran para pembuatnya mulai berkurang. Mas Agriva, sebagai wirausahawan muda, krimping itu apa, terus terbuat dari bahan apa aja? Krimping itu adalah makanan tradisional, Mbak, yang terbuat dari tepung tapioka dan bumbu-bumbu lainnya. Terus ada bahan lainnya selain tepung tapioka? Ada campuran tepung gaplek dan bumbu-bumbu lainnya itu seperti bawang, ya rempah-rempah itu. Rempah-rempah, oh ya. Kenapa kok masih mempertahankan usaha krimping ini? Alasannya apa? Alasan yang pertama adalah peminatnya masih cenderung banyak, dan yang kedua bisa melestarikan makanan tradisional, Mbak. Oh, oke. Terus untuk pemasarannya itu bagaimana? Kemana aja? Pemasaran yang terutama itu di pasar-pasar dan ya terutama di pasar, Mbak. Di pasar. Itu baru di Kulon Progo aja atau udah keluar provinsi? Kalau pemasarannya sendiri masih di Kulon Progo. Kulon Progo aja ya. Harapannya ke depan dari usaha krimping ini apa? Nah, harapan ke depannya kita akan menyesuaikan dengan perubahan zaman, terutama sekarang mungkin banyak anak-anak muda yang makanannya ada topping-toppingnya. Mungkin ke depannya kita akan menyesuaikan seperti itu. Tetapi kita tidak akan meninggalkan krimping original tradisional dulunya itu.
Monggo Mbak, silakan dicoba. Ya, terima kasih. Ini krimping khas Gripeni, bentuknya panjang seperti ini, persegi panjang. Sekarang kita coba rasanya. Renyah, rasanya gurih, ketumbarnya kerasa, bawang putihnya kerasa, enak sekali, wajib dicoba. Camilan yang satu ini juga banyak digemari karena selain untuk camilan, dapat juga dijadikan teman makan alias tambahan lauk. Saya mendirikan Payung Menoreh tahun 2011. Bahan baku dari lokasi Kemawon. Saya sudah tua, sekarang saya limpahkan kepada anak saya. Ada berapa tenaga pekerja Bu yang di sini untuk membuat payaknya? Di Payung Menoreh ada 9 Mbak, 3 pengecor, sama 3 pengering, sama 3 pengemas. Karena kita di Payung Menoreh memproduksi 3 jenis peyek. Apa aja itu Bu? Kedelai, kacang tanah, sama kacang tolo Mbak. Untuk packagingnya ini ada berapa Bu? Ada 3 macam Mbak. 3 macam? Ya, karena bentuk kita apa aja? Sekemasan lama sama kemasan baru. Ya, itu karena kita dari dulu mengikuti alur pasar gitu loh Mbak. Gitu. Sebelumnya ada pelatihan tidak untuk memperbarui packagingnya? Ada. Ya, dari mana Bu pelatihannya? Kita ikut dari Desapreneur, sama ada pelatihan-pelatihan lain Mbak. Dari kelurahan sama dari Dinkop. Oh ya. Untuk perizinannya bagaimana Bu? Alhamdulillah udah lengkap. Dari NIB, PYT sama halal. Berarti sudah lengkap sekali ya. Sudah. Ya. Terus untuk pemasarannya hanya di wilayah Kulon Progo saja atau sudah di luar Kulon Progo juga sudah ada? Alhamdulillah kita sudah sampai di Pasar Wates, Pasar Ngebong, sama Pasar Purworejo. Ya. Berarti sudah sampai di Jawa Tengah juga ya, tidak hanya di Kulon Progo saja. Di sini juga ada salah satu produk dari anggota UMKM Gripeni yaitu Ibu Supriyatilah. Ini ada egg roll rasa original dan ini juga ada bolen pisang. Yang packagingnya tidak kalah menarik dengan produk-produk yang lainnya. Rasanya juga enak dan worth it untuk dicoba. Minuman lidah buaya Carios sudah tersertifikasi halal ya Bu? Sudah Mbak, ini sudah ada sertifikat halal, juga sudah ada NIB-nya, jadi aman dan sehat. Kami ada 3 produk varian, ada gula Jawa, ada rasa frambus sama rasa melon. Segar Mbak ini Mbak. Untuk pemasarannya bagaimana Bu? Kalau pemasaran kami pesanan, berdasarkan pesanan, juga kami ini jual di warung kami. Kebetulan kami juga punya warung kecil-kecilan, jadi kita jual di sana juga.
ini usaha geblek. Kok ada yang bentuknya seperti pastel ini? Gimana ceritanya? Oh iya, ini adalah produk baru kami, Ibu. Ini adalah combro. Kalau Jawanya ada yang bilang combro, ada yang bilang geblek isi. Ini produk baru kami yang isinya tempe. Ada yang tempe, ada yang daging ayam. Itu tergantung permintaan konsumen. Kalau minta pedas kita ngelayanin pedas, kalau ori kita layani ori. Tuh. Terus ada yang isi coklat juga. Kalau ada yang mau isi coklat, kita siap melayani. Untuk perizinannya ada tidak, Bu? Untuk izinnya kami sudah ada. Dari INB-nya ada, WRT-nya ada, terus dari halalnya juga ada, sudah siap. Udah dapat izin semuanya. Baru 2 tahun ini sih, baru 2022-2023 ini kami dapat izinnya. Itu semua kita daftarnya secara online semua. Kalau halal ini kita ada yang nolong untuk izinnya. Kita ada kemarin tahun yang lalu kita ada event di Bantul, jadi kita di sana kita ditolong untuk perizinannya untuk halal ini. Untuk pemasarannya bagaimana? Kalau khusus pemasaran kita secara online semua, lewat WA, Mensos itu ada WA, ada EB-nya, IG-nya, terus lewat snack video, juga lewat Sibagul ada, terus lewat WA itu tadi, terus TikTok juga ada. Ini suami saya ini yang sering main TikToknya itu di sana. Geblek itu mesti dipasarin di sana semua gitu. Yeah. Tahan berapa lama, Bu? Kalau di luar kulkas itu 5 hari sampai 6 hari itu bisa, tergantung suhu ruangnya. Tapi kalau di dalam kulkas 1 bulan 2 bulan itu tahan. Itu terutama dikasih di frozennya itu lebih lama lagi. Mintaku 5 sito asih. Sapa ya ngaingu? Buatan inguk-inguk, Pak. Wah. Deh menawi ganggu. Mboten ganggu. Monggo. Wah, monggo. bikin apa ini, Pak? Wah, niki bikin bende, damel bende kagem jatilan. Bahannya dari apa? Bahannya dari plat saja. Plat saja. Ini bahannya dari apa, Pak, bikinnya? Bikinnya dari plat besi biasa. Terus pencunya itu pakai kuningan. Kita bentuk, kita las. Itu bahan untuk bende jatilan kreasi maupun klasik. Gitu. Biasanya yang pesan hanya warga lokal sini aja atau luar provinsi juga ada? Lokal dari sini juga ada, yang dari luar provinsi ada, dari Purworejo, Kebumen, dari Magelang juga ada. Yang paling sering? Paling sering itu daerah Purworejo, banyak banget itu, sama Kalibawang itu juga banyak banget. Kemarin dari kelurahan-kelurahan banyak yang pesan. Kalau yang sering pesan itu mereka pesannya 1 set atau bagaimana, Pak? 1 set. 1 set jadilan, 1 set gamelan tradisional juga. Nah itu kita terpaksa juga mengambil tenaga-tenaga dari tenaga ahli dari luar daerah juga ada, dari lingkungan kita juga ada. Oh begitu. Kan sekarang jelas zaman modern, Pak. Yeah. Musik juga sekarang udah banyak yang canggih. Yeah. Kenapa Bapak kok masih bertahan untuk memproduksi gamelan ini? Ya ini memang hobi saya sejak dari kecil. Saya senang berkecimpung di dalam gamelan Jawa ini, khususnya untuk kerawitan Jawa ini. Jadi kita nguri-uri kesenian adiluhung, jangan sampai kesenian Jawa yang adiluhung kerawitan ini untuk dijajah oleh negara lain.
namanya kerajinan apa ya, Bu? Ini namanya besek. Dari bambu apus. Dari bambu apus. Iya, dari bambu apus. Dapatnya dari mana bambunya? Bambunya dapatnya dari tetangga. Misalnya habis saya kan WA. Iya. Nanti ada yang nganterin ke rumah. Biasanya dibikin apa aja, Bu? Selain besek ini? Selain besek ini ada yang bikin keranjang parcel, ada yang untuk telur asin, itu yang tas itu juga ada, yang buat apa yang hempesan ada, sekelongsong itu tempat, kadang ada yang tempat bikin tempat gula, kadang tempat apa botol, itu bisa. Berarti menerima pesanan juga ya? Ya Nggak itu cuma yang dijual gitu aja. kalau yang itu yang untuk kehantaran. Banyak sekali. Iya. Terus ini, Ibu udah mulai dari tahun berapa? Ini sebenarnya bikin besek ini sebelum saya ikut UMKM ini sudah lama sekali. Dari saya kecil sudah diajarin nganyam besek sama orang tua. Oh, berarti turun-temurun ya? Turun-temurun ya. Waktu sekolah pun juga sudah diajarin. Iya, sudah diajarin. Untuk pemasarannya sendiri? Pemasaran ini saya melalui si bakul sama ibu ya ikut apa bela beli Kulon Progo sama via online. Biasanya kalau ada pesanan itu dari mana aja, Bu? Kalau pesanan ibu kebanyakan dari orang yang punya hajatan. Tapi kalau yang parselan seperti ini biasanya dari dinas-dinas. Kalau yang seperti ini untuk tempat telur itu dari teman-teman UMKM yang ikut si bakul itu juga. Jadi kan dia sudah apa free ongkir ya. Untuk perizinannya sudah ada? Perizinannya saya sudah alhamdulillah sudah komplit semuanya. Si INAS, NIB sama itu TKDN itu juga ada. Bu, biasanya bikin kayak gini dibantu apa sendiri aja udah bisa? Untuk sementara belum ada teman Belum ada. ya, masih sendiri. Berarti sendiri terus Iya, ya? sendiri terus. Misalnya untuk pemesanan banyak, ini kan masih ada pesanan 2000 pieces seperti ini. Jadi saya harus pre-order harus berapa minggu sebelumnya. Jadi saya yang utamakan itu dari bahan bambu, saya kualitasnya harus bambunya yang benar-benar sudah tua. Jadi dalam jangka waktu lama itu nggak dapat apa ini, nggak gampang jamuran. Sama itu yang dokter mak itu yang hitam-hitam tuh. Saya yang cari itu. Sama ini harus benar-benar kering untuk Biasanya belahannya. bertahan berapa lama, Bu, biar nggak jamuran ini? Ini Kak, punya saya itu yang mana ya? Yang ini ya. Ini selama saya di sini tuh 4 tahun ya masih seperti ini. Ini memang bambunya bambu. Kalau yang bambu memang sudah tua seperti ini. Kalau yang putih itu kan bambunya bambu masih muda. Jadi kan saya yang nyari bambunya yang benar-benar tua, dari ininya itu jadinya agak kuning. Usaha saya Iin Craft sudah ber-NIB. Kami juga selalu dilibatkan dalam pameran-pameran. Selain itu, pemasaran kami juga melalui online. Terima kasih kepada Dinas Koperasi dan UKM DIY dan dinas terkait yang mengajak untuk memperkenalkan produk kami.
ini kan gendewo. Iya. Ini ada yang panjang, ada yang agak pendek, itu gimana Pak? Kalau itu disesuaikan dengan pemesanan si pemesan. Jadi disesuaikan dengan tinggi tubuh pemesan. Misalnya yang pemesan 150, kita harus bikin tinggi gendewo juga harus 150. Untuk bahannya yang digunakan itu apa aja? Kita memakai dari bahan-bahan lokal, dari bahan-bahan kayu, bambu betung, kayu keras Jawa seperti sono keling, sawo, jati atau apa kayu jambu. Biasanya bahan-bahan yang sudah nggak terpakai untuk bangunan kita belah-belah, kita manfaatkan untuk gendewo. Soalnya kita hanya memanfaatkan sekitar 50 cm untuk bahan cengkola itu. Untuk pemasarannya itu gimana Pak? Pemasaran sementara kita via apa ya, kenalan dekat, teman-teman dekat. Jadi kalau untuk ada kerjasama dengan pengrajin lain dari Ngulaan itu, kita bisa bikin untuk pemesanan luar negeri. Yang terakhir itu untuk New Zealand, itu sekitar 10 gendewo. Terus kalau semisalkan ada perlombaan nih, itu ada ketentuan khususnya nggak? Untuk pakaiannya? Oh, kalau untuk lomba itu kita dinamakan gladen. Berarti ini termasuk dalam olahraga tradisional ya Pak? Iya, olahraga tradisional tapi sudah masuk ke dalam olahraga nasional, tapi sampai Porda. Ya. Jadi nanti dari Porkap nanti sampai tingkat Porda. Di Kelurahan Giripeni terdapat banyak sekali UMKM, jumlahnya itu 100 lebih gitu ya, yang tergabung dalam komunitas Desapreneur Giripeni, dan alhamdulillah sebagian besar dari para pelaku UMKM tersebut sudah mempunyai izin yang lengkap seperti NIB, PIRT, sertifikasi halal maupun BPOM. Dan alhamdulillah seperti usaha krimping ini juga sudah mempunyai izin-izin yang tentunya akan mendukung pemasaran dan juga kualitas dari produk yang terjamin, sehingga kepercayaan konsumen untuk membeli dan juga mengkonsumsi produk-produk olahan dari para pelaku UMKM di Kelurahan Giripeni itu bisa meningkat. Dan tentunya juga dari pemerintah kelurahan maupun juga dari dinas terkait, terutama juga Dinas Koperasi dan juga UKM Daerah Istimewa Yogyakarta sangat mendukung para pelaku UMKM dengan memberikan bantuan, dengan memberikan pelatihan seperti pelatihan fotografi, pelatihan pemasaran produk secara online, ataupun juga pelatihan pengelolaan keuangan, sehingga para pelaku UMKM ini bisa meningkatkan kualitasnya, baik itu kualitas produknya, kualitas dirinya, dan juga kualitas usaha yang dikelola masing-masing bapak ataupun ibu yang tergabung dalam Desapreneur Giripeni. Jadi sinergi antara pelaku UMKM, pemerintah kelurahan, dan juga Dinas Koperasi dan UKM itu tentunya sangat diperlukan untuk memajukan UMKM, supaya UMKM terutama di Kelurahan Giripeni bisa naik kelas. Salam UMKM naik kelas.
Giripeni juga ada yang memproduksi mainan layang-layang dengan berbagai bentuk dan warna yang dibuat oleh Bapak Nomo Widodo dan Bapak Wiji. Hari ini, hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024, Giripeni mengadakan acara Genduri Akbar yang diikuti oleh 8 patubuhan di Kelurahan Giripeni. Maksud dari acara Genduri Akbar tersebut yaitu sebagai ucapan rasa syukur Kelurahan Giripeni atas hasil bumi dan kesejahteraan masyarakat Giripeni. Sudah rutin dilakukan setiap tahunnya. Tidak lupa juga UMKM memanfaatkan momentum ini untuk menawarkan setiap produk-produknya. Dari Kelurahan Giripeni, kami ajak untuk melihat produk kuliner dan kerajinan UKM dari desa lain.